Shalom, selamat datang di segmen ya sadis. Shoot bertanya, shoot menjawab. Paling enak itu kalau kita punya pertanyaan terus kita bisa jawab dan temuin bareng-bareng di dalam komunitas guys, karena ya di situ kita bisa ketemu teman-teman yang juga lagi mencari mungkin banyak pertanyaan di dalam diri mereka juga, dan akhirnya nanti mungkin ketika kita ngobrol, ketika kita fellowship itu kita bisa temuin jawaban itu gitu loh, ketika kita ya diskusi terus mungkin berdoa bersama-sama. Nah, teman-teman pernah nanya nggak sih, kenapa di Alkitab kita dalam satu bahasa aja itu ada banyak versi gitu ya? Nah, secara background atau secara latar belakangnya itu, alasan pertama adalah Alkitab itu kan sebenarnya kumpulan dari tulisan-tulisannya. Nah, tulisan-tulisan itu sebenarnya disebut manuskrip. Nah, manuskrip dari Alkitab itu ditulis oleh banyak orang dan jumlahnya banyak sebenarnya, terpisah-pisah dan juga tersebar di banyak tempat. Nah, itu yang secara sejarah itu yang menyebabkan ada beberapa versi, tapi sebenarnya intinya adalah sama gitu ya. Yang kedua, memang secara proses penerjemahan Alkitab ketika si manuskrip ini udah dikumpulin, itu ada proses penerjemahan oleh para ahlinya gitu kan ya. Nah, itu mereka punya pendekatan filosofisnya masing-masing. Nah, yang ada 3 pendekatan secara gambaran besar. Yang pertama itu pendekatan secara literal. Itu mereka cuma terjemahkan word by word gitu ya, kata per kata dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu berarti kan kalau perjanjian lama itu adalah Ibrani, kalau perjanjian baru itu Yunani. Nah, itu contoh versi-versinya itu kayak King James, kayak ya termasuk New King James juga. Kalau bahasa Indonesia itu ada ILT dan ada AYT juga. Oke. Nah, kalau yang kedua itu pendekatan secara konseptual. Konseptual itu nggak cuma kata per kata di terjemahan itu, tapi juga coba disesuaikan kata-katanya itu didorong maknanya yang memang sesuai dengan konteks lokal gitu ya. Nah, itu misalnya itu kalau versi bahasa Inggrisnya itu misalnya ada NLT, ada NIV. Nah, kalau yang biasa kita pegang itu versi terjemahan baru, ya itu yang versi konseptual. Oke, nah yang ketiga itu pendekatan bebas, ya namanya mungkin bebas tapi intinya itu untuk ngebalance antara pendekatan yang pertama sama pendekatan yang kedua. Intinya sih supaya lebih mudah dimengerti ketika dibaca. Jadi ketika orang awam baca itu lebih paham lah gitu ya. Nah, itu contohnya kalau versi bahasa Inggris itu kayak The Message, MSG, terus ada Amplified, AMP, terus ada kalau Indonesianya itu ada BIS, ada TSI, ada FIYH. Nah, coba kita kasih contohnya ya. Kita buka coba satu ayat, 1 Korintus 7 ayat 1. Kita coba versi terjemahan barunya dulu. Tadi yang terjemahan baru itu yang pendekatan konseptual. Ini dibilang gini, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Nah, kita mau coba quote yang kalimat terakhirnya aja, kalau ia tidak kawin. Itu kalau di versi yang terjemahan pendekatan konseptual ya, kalau ia tidak kawin. Nah, kalau sebenarnya di versi bahasa aslinya, itu yang secara literal, itu dibilangnya sebenarnya bukan ia tidak kawin, tapi tidak menyentuh wanita. Gitu ya. Nah, karena di saat itu, frase tidak menyentuh wanita di kalangan orang Yahudi itu mereka udah ngerti maksudnya itu apa. Tapi kalau misalnya perlu dibawa ke makna lokal, ya kita bahasa Indonesia, itu mesti perlu ada adjustment lah gitu lah ya. Makanya kalau di versi pendekatan literal, contohnya kalau di bahasa Inggris itu NKJV, itu dibilangnya begitu. It is good for a man not to touch a woman. Gitu ya. Jadi sama, tidak menyentuh wanita gitu. Nah, kita coba cek di versi yang pendekatan ketiga tadi ya, yang lebih bebas atau yang lebih mudah dimengerti oleh orang awam gitu ya. Misalnya kita ambil contoh yang bahasa Inggris versi Amplified, itu dibilangnya gini. Itu dibilangnya adalah it is good for a man not to touch a woman. Sampai situ sama ya. Tapi di situ selanjutnya ada penjelasannya lagi. Dibilangnya outside marriage. Jadi di luar pernikahan. Jadi ini yang lebih dekat dengan pemahaman kita gitu loh. Nah, itu contohnya. Nah, tapi
jangan di-cut ya guys, ini kita cuma ambil satu ayat aja, bukan artinya Alkitab ngajarin kita nggak nikah gitu ya. Jadi teman-teman tetap mesti baca bawahnya aja. Sebenarnya manfaatnya apa ketika kita lagi baca Alkitab ya? Sebenarnya ini satu, untuk memperluas pandangan kita aja, memperluas perspektif kita. Maka nanti kita bisa dibukain lebih lagi gitu loh ketika kita lagi coba untuk compare dengan versi-versi yang ada gitu ya. Terus juga kadang bisa mempermudah kita ketika misalnya kita nggak ngerti nih kalimatnya apa maksudnya. Nah itu kita bisa coba refer ke terjemahan yang mungkin yang lebih dekat dengan pemahaman kita gitu loh ya. Terus bisa jadi konfirmasi juga dari buah pemikiran kita gitu guys. Nah gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan lainnya? Terus stay connected with us gitu ya. Ketika misal tadi ya, di awal udah dijelasin gitu loh, ketika kita punya pertanyaan, kita bisa nggak temuin jawabannya itu sendiri, kita bisa temuin bareng-bareng bersama teman-teman yang membangun, sekaligus juga bisa jadi validasi, bahkan jadi konfirmasi juga gitu loh, ketika hasil perenungan kita, atau hasil buah pemikiran kita dari setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Gitu ya guys, bisa terus ikutin ibadah-ibadah kita di hari Senin, itu kita ada buat para senior dan para keluarga muda. Di situ kita ada fellowship via Zoom setiap jam 1:30 siang. Terus hari Rabu itu kita juga ada satu sesi di Instagram live kita, Happy Day, itu untuk ngulik lebih dalam lagi tentang pengajaran firman pastinya. Terus di jadwal reguler kita di hari Jumat itu ada United Heart, itu buat pemuritan, buat teman-teman yang masuk lebih dalam lagi pemuritan di tempat ini, bahkan intinya mau belajar firman lebih lagi bisa join di situ setiap jam 7 malam. Ya, itu Sabtu kita ada fellowship juga jam 3 sore, itu Saturday Fellowship. Bisa join di YouTube channel kita atau juga sekarang kita bisa offline ya. Terus hari Minggu itu kita ada Sunday Fellowship jam 3 sore juga via YouTube dan juga offline gitu ya. Dan subscribe jangan lupa. Paling gitu aja guys buat hari ini. Selamat beribadah dan God bless you.